Malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang mengerikan tentang pengalaman seorang pria bernama Ardi yang bertemu dengan sesuatu yang tidak seharusnya ia temui. Sebuah perjalanan yang seharusnya membawa dia pulang, justru berubah menjadi perjalanan menuju teror. Ini adalah cerita tentang bus hantu rute 88. Jika kamu sering bepergian dengan bus malam, hati-hati. Jangan sampai kau menaiki bus yang salah, karena bisa jadi kau tidak akan pernah kembali. Ardi adalah seorang karyawan swasta yang tinggal di Bekasi. Ia sering pulang larut malam karena pekerjaannya. Namun, malam itu berbeda. Ia harus lembur hingga lewat pukul 11 malam, menyelesaikan laporan penting. Setelah semuanya selesai, ia segera keluar dari kantor dan berjalan menuju halte bus. Halte itu terletak di pinggir jalan yang sudah sangat sepi. Hanya ada seorang wanita tua duduk di sudut halte, menatap kosong ke depan. Ardi mencoba mengobrol untuk mengusir rasa sepinya, tapi wanita itu tidak merespon sama sekali. Ia hanya diam sambil memegang tasnya erat-erat. Setelah menunggu hampir 20 menit, sebuah bus akhirnya datang. Anehnya, bus itu terlihat berbeda dari biasanya. Catnya kusam, jendelanya berkabut, dan hanya ada tulisan rute 88 di depan. Ardi tidak berpikir panjang. Ia naik ke bus itu tanpa menyadari bahwa ini adalah awal dari mimpi buruknya. Begitu masuk ke dalam, Ardi langsung merasa ada yang aneh. Kursi-kursi di dalam bus terlihat tua dan usang, seperti tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun. Lampu di dalam bus redup, hampir mati, dan ada bau anyir yang samar-samar tercium. Bus itu hampir penuh, tapi suasananya sunyi. Tidak ada obrolan, tidak ada suara ponsel, bahkan tidak ada suara napas. Penumpang-penumpang di dalam bus duduk kaku, dengan pandangan kosong ke depan. Ardi berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa sepi banget? Kayak bukan manusia. Saat bus mulai berjalan, Ardi menyadari jalur yang diambil berbeda dari biasanya. Bukannya melewati jalan utama menuju Bekasi, bus ini justru berbelok ke jalan kecil yang gelap dan penuh pepohonan tinggi. Perasaan Ardi mulai tidak enak. Pak, kok jalurnya lewat sini? Bukannya ke Bekasi lewat jalan tol? Ardi mencoba tetap tenang, tapi suasana semakin aneh. Ia mendekati sopir untuk bertanya. Sopir menjawab tanpa menoleh. Tenang, nak, kita akan sampai pada waktunya. Jawaban itu membuat Ardi semakin gelisah. Saat kembali ke tempat duduknya, ia mulai memperhatikan penumpang lain dengan lebih seksama. Dan disitulah ia sadar ada sesuatu yang tidak beres. Di barisan belakang, seorang anak kecil duduk sendiri. Anak itu menatap Ardi sambil tersenyum. Tapi senyuman itu tidak biasa. Matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Ardi mulai panik. Ia berdiri dan mencoba pindah ke tempat lain. Namun seorang pria tua yang duduk di sebelahnya berbisik, "Turun sekarang. Kalau tidak, kau tidak akan pernah kembali." Kata-kata itu membuat Ardi ketakutan. Ia berusaha membuka pintu darurat, tapi pintu itu terkunci rapat. Sementara itu, penumpang lainnya mulai menoleh ke arahnya. Wajah mereka berubah. Kulitnya mengelupas, mata mereka kosong, dan beberapa bahkan tidak memiliki kepala. Dalam kepanikan, Ardi memukul-mukul pintu dan berteriak meminta sopir menghentikan bus. Tiba-tiba, bus berhenti mendadak. Pintu terbuka, dan tanpa berpikir panjang, Ardi melompat keluar. Ardi jatuh tersungkur di pinggir jalan. Ia menoleh ke belakang, tapi bus itu sudah tidak ada. Hanya jalanan kosong dan gelap yang terlihat. Ia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia menceritakan kejadian itu kepada temannya keesokan harinya, temannya terlihat pucat. Bus rute itu bus hantu. Dulu, ada kecelakaan besar yang menewaskan semua penumpangnya. Mereka bilang, bus itu masih berkeliaran mencari korban baru. Bagaimana menurut kalian? Apakah kisah Ardi ini benar-benar terjadi, atau mungkin ini hanya perasaannya saja? Jika kalian pernah mengalami kejadian serupa, ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kalau kalian berani.